kemarin kami juga sudah mendaftarkan permohonan pra-peradilan yang baru. Ya, jadi kami sudah mengajukan lagi permohonan pra-peradilan yang baru untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan permohonan tersebut sudah diregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan jadwal persidangannya juga sudah keluar pada hari tanggal 3 Juli 2026 telah selesai rangkaian sidang pra-peradilan dari mulai pembacaan permohonan, kemudian ada jawaban dari termohon, kemudian ada juga replik atau tanggapan kami terhadap jawaban termohon yaitu Polda Metro Jaya, kemudian juga ada duplik dari termohon, ya, dan kemudian diikuti selanjutnya dengan pemeriksaan saksi. Kami mengajukan 3 saksi, 1 ahli, kemudian sekian daftar alat bukti. Kemudian termohon dari Polda Metro Jaya juga hanya mengajukan 1 ahli dan sekian daftar alat bukti. Nah, hari ini agendanya adalah penyampaian kesimpulan. Kesimpulan itu adalah rangkuman dari semua rangkaian proses persidangan pra-peradilan. Dari mulai pembuktian dari sisi kami, baik saksi, baik ahli maupun juga bukti surat. Kemudian juga dilakukan konfrontasi dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon dari pihak Polda Metro Jaya. Nah, karena persidangan ini terbuka untuk umum dan bisa live streaming juga, ya, kecuali kemarin untuk pemeriksaan saksi. Nah, dari pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh kami ada 3 saksi, tapi ada satu saksi kunci, ya, yaitu seseorang yang bekerja bersama Mas Roy di rumah, dan ada 3 video yang kami putar dalam persidangan itu. Nah, ada pertanyaan, katanya kok nggak ada peristiwa seperti G30 SPKI. Perlu saya klarifikasi bahwa potongan video yang beredar di media sosial, termasuk juga media-media mainstream, itu hanya cuplikan saja. Karena arahan dari hakim pra-peradilan adalah terkait dengan video-video krusial di menit-menit dan detik-detik yang krusial, terutama ketika penyidik masuk di dalam kamar, itu tidak boleh disebarluaskan. Takutnya ada fitnah. Dan itu ada larangan dari hakim pra-peradilan. Sehingga publik memang tidak bisa melihat peristiwa yang oleh Mas Roy dikatakan seperti gambaran pada malam 30 September 1965. Ya, ada fakta yang terjadi dalam persidangan, video itu ada, tetapi arahan dari hakim tunggal pra-peradilan adalah tidak boleh disebarluaskan. Bahkan hakim juga mengingatkan kepada media-media mainstream terhadap video detik-detik yang kata Mas Roy menggambarkan peristiwa seperti malam G30 SPKI itu memang akhirnya kan tidak terpublikasi. Sehingga publik memang tidak bisa melihat detik-detik itu atau momen-momen itu karena memang sudah dilarang oleh hakim. Kenapa hakim melarang itu? Supaya demi menjaga privasi, kemudian juga supaya tidak terjadi kegaduhan, ya, dan tidak boleh lagi ada fitnah-fitnah. Tetapi fakta itu ada, dan fakta itu kemudian akan menjadi salah satu pertimbangan dari hakim pra-peradilan. Itu hal yang pertama. Supaya clear ini, Mas Roy, ya. Hal yang kedua adalah terkait dengan pendapat ahli. Pendapat ahli yang kami ajukan itu tentu confirm bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026 tidak sesuai. Pada pagi hari sekira jam 7 di rumah Mas Roy itu tidak sesuai, ya. Dan kemudian kami kaget juga bahwa ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya justru mengkonfirmasi bahwa surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, ya, yang mencantumkan pasal-pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau kita sebut dengan KUHP baru, sementara pendapat hukumnya beliau adalah tetap menggunakan KUHP lama, tetapi rujukan hukumnya di dalam surat perintah penangkapan menggunakan KUHP baru, sehingga pendapatnya clear dan clean bahwa itu cacat formil. Dan kalau itu cacat formil, maka tentu secara hukum acara pidana berdasarkan kompetensi dari pra-peradilan yang diatur dalam pasal 158 KUHP yang baru maupun juga pasal 77 KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terhadap perintah penangkapan, perintah penahanan yang menggunakan surat yang cacat formil,
maka kewenangan lembaga pra-peradilan adalah menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak sah. Dan mudah-mudahan kami yakin dan percaya bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik keterangan saksi, kemudian keterangan ahli dari kedua belah pihak, ya, dan kami menghargai ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ternyata masih ada ahli yang objektif. Meskipun setelah itu dia keluar, dia mengkoreksi lagi gitu loh. Tapi pernyataan dia kan sudah dicatat oleh Panitra dan itu sudah menjadi fakta persidangan, ya. Entah mungkin karena baru merasa sadar bahwa oh ya, saya ini kan dihadirkan oleh Polda Metro Jaya ya. Kok kenapa saya membenarkan mereka ya? Aduh, ya. Jadi memang terlihat ada pesanan gitu ya. Tapi seorang ahli yang sudah dihadirkan dalam persidangan dan sudah memberikan keterangan itu di bawah sumpah, itu adalah fakta persidangan. Dan terakhir, Mas Roy, ada pertanyaan kemarin, kenapa kami mengambil langkah pra-peradilan ini? Langkah pra-peradilan ini adalah untuk mengkoreksi sekaligus memvalidasi, ya, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan satu lagi, kami kemarin hari Kamis ya Mas Roy ya. Ini saya umumkan saja karena nanti saya jelaskan iya, nanti dijelaskan lebih detail oleh Mas Roy karena sudah disepakati juga untuk diumumkan ke publik bahwa kemarin kami juga sudah mendaftarkan permohonan pra-peradilan yang baru. Ya, jadi kami sudah mengajukan lagi permohonan pra-peradilan yang baru untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan permohonan tersebut sudah diregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan jadwal persidangannya juga sudah keluar pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 yang akan datang. Ya, kami kenapa mau mengajukan uji terhadap pasal 32? Karena kami berangkat daripada uraian peristiwa pidana yang ada dalam surat dakwaan Bu Tifa kemarin yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, itu ternyata tidak sesuai dengan yang selama ini diglorifikasikan oleh pendukung Pak Jokowi, para termul. Ya, ya Mas. Termasuk juga tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Jadi kami ingin melihat apa sih bukti yang dimiliki oleh mereka. Dan meskipun kami belum menerima surat dakwaan untuk Mas Roy, tapi berkaca dari surat dakwaan Bu Tifa yang kemarin sudah dibacakan dan terbuka kepada umum, kami menilai bahwa penggunaan pasal 32 Undang-Undang ITE dalam perkara pidana ini karena ancaman pidananya berat. Itu 8 tahun. Ya. Ternyata itu jauh sekali dari faktanya. Mungkin nanti Mas Roy akan lebih detail lagi. Saya mengantarkan saja. Terima kasih. Surat penahanan dan termasuk surat termasuk barang bukti itu berubah. Siapa tahu berubah, yang kemarin pakai kuap baru ternyata diubah menjadi kuap lama supaya dicocok-cocokkan. Nah, ini kan nggak boleh terjadi. Meskipun kita nggak boleh suudzon begitu. Ya, tapi yang jelas adalah hari ini kita sudah sampai di ujung dan ini hari Jumat yang berkah dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Abdul Ghafur Sangaji, ya, kita sudah mendaftarkan kembali pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Karena kita tahu semua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu dibuat atas kebutuhan mendesak negara Republik Indonesia untuk persoalan ekonomi e-commerce waktu itu. Jadi singkatnya waktu itu kita tuh hampir di-ban oleh semua negara, ya. Karena apa? Karena kita belum punya undang-undang tentang transaksi elektronik. Maka undang-undang itu digagas oleh dua kampus, yaitu kampus UI di Jakarta dan kampus ITB, kampus Unpad di Bandung, ya. Jadi ada Cyber Law dan juga ada IETE, Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Kebetulan saya ada di dalam tim gabungan itu bersama Prof Henry Subianto, ya, Prof Henry selaku staf ahli dari Menteri Kominfo waktu itu. Kominfonya masih bernama Komunikasi dan Informasi, masih zaman Pak Samsul Umar. Itu tahun 2003. Jadi kita tahu persis ternyata undang-undang ini salah gunakan. Bahkan pasal 32 dan 35 itu cacat betul kalau itu digunakan untuk mentersangkakan saya dan juga Dr. Tifa. Karena tidak ada rekayasa elektronik yang kita lakukan, rekayasa dokumen nggak ada. Bahkan saya pun tidak ada yang mengunggah atau mengupload. Maka kemarin saya juga mengerti kalau teman-teman dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia sangat mempertanyakan dan bukan menggugah ya, tapi mungkin akan mempersoalkan tayangan-tayangan TV yang dijadikan bukti. Tayangan TV itulah hak demokrasi, itulah hak media untuk kemudian menyampaikan. Kalau semua media tiba-tiba bisa digugat tayangannya kan parah. Nanti Pemret atau host yang ada dipanggil selaku saksi, kan rusak negeri kita. Kalau itu, karena semua itu juga kalau media itu sudah ada undang-undang pokok pers, ya, itu ada undang-undangnya sendiri tahun 99
tidak bisa kemudian langsung ditarik kepada undang-undang ITE. Jadi terima kasih juga untuk media yang sudah kita bersama menegakkan itu. Artinya apa? Artinya penggunaan undang-undang ITE itu sangat tidak tepat. Satu lagi, undang-undang ITE itu terpaksa dibuat waktu itu karena ketika pemilu tahun 2004 waktu itu ada hacking terhadap situs-situs KPU. Ada situs itu jadi Partai Jambu, Partai Nangka. Itu digunakan undang-undang ITE karena ada data elektronik diretas oleh seseorang, diubah lagi, digunakan lagi. Nah yang sekarang terjadi siapa? Pengupload data elektroniknya saja tidak disentuh sama sekali, namanya Dian Sandi Utama. Itu harus kena dulu karena dia jelas betul melanggar pasal 32, melakukan transformasi, ya, mentransmisikan. Ya. Kemudian siapa yang mengubah? Nggak ada yang mengubah. Seorang peneliti itu tidak mengubah data di sini. Kita hanya membaca data, menyajikannya. Jadi tidak ada 0,0001% pun yang kita ubah dari data itu. Nggak ada. Kalau tampilannya beda, lah itu namanya adalah tampilan. Sama seperti Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya mohon maaf nih, saya pakai contoh Bu Soraya. Bu Soraya periksa, maaf nih ya Bu, periksa kandungan. Kemudian di situ diperiksa pakai USG. Kemudian di USG tampak, oh ini Bu, maaf Ibu, positif. Ini bayinya, bagus banget. Terus kemudian bayinya ini gerak-gerak. Apa bayi dalam kandungan ibu ini berubah? Tidak, ini hanya dibaca. Pembacaannya kalau misalnya bayinya itu dulu hitam putih, sekarang berwarna, ya itu adalah teknologi ELA yang saya pakai, ya. Kemudian itu adalah error level assistance yang kemarin dibacakan di sidangnya Dr. Tifa. Itu adalah hasil uji dari alat yang membaca sesuatu dan ini tidak mengubah sama sekali objek pokoknya. Ijazah Jokowi apa berubah? Tetap palsu. Nggak ada yang berubah, ya. Jadi artinya sebelum kita baca apapun tetap. Nah, jadi itulah alasan kami untuk kemudian kami mengajukan pra peradilan yang kedua, ya, pada hari Jumat tanggal 10 Juli yang akan datang. Saya langsung jawab saja pertanyaannya. Apakah ini berarti ada penundaan lagi terhadap perkara utamanya saya di Pengadilan Jakarta Timur? Itu konsekuensi dari Kitab Hukum Acara Pidana yang baru. Jangan salahkan saya, jangan salahkan tim hukum saya. Kalau kemudian itu kemudian ya terpaksa harus menunggu, ya, menunggu putusan dari pra peradilan yang kedua juga nanti. Itu ya, clear ya. Jadi artinya sekaligus kita umumkan, kita bocorkan langkah-langkah kita, dan itu tidak ada yang namanya buying time, nggak ada. Ini bukan buying time. Daripada nanti tiba-tiba diputus, tapi ternyata salah penerapan pasal 32 UU ITE. Padahal saya sudah putus. Itu persis kayak tragedi Sengkon dan Karta, ya, yang sudah diputus dulu, kemudian ternyata setelah dilihat-lihat, waduh ternyata ada kesalahan di dalam putusan sidang yang dulu. Kan sayang, sebelum putusannya kemudian dibuat di pokok utamanya, kita koreksi, kita benarkan dulu dalil-dalil yang sudah disampaikan, bahkan gugatan ataupun dakwaan yang kemarin dialami dokter. Dan kemarin kan kalau teman-teman lihat dakwaannya Dokter Tifa, banyak sekali ya, lebih dari 20 barang-barang bukti. Itu yang terkait dengan Dokter Tifa cuma berapa? Cuma 5. Yang terkait dengan saya juga kalau nggak 5, kalau nggak 6. Semuanya terkait dengan siapa? Dokter Eng, Hasil Sianipar M. Eng, dokter palsu itu. Nah, kalau dokter palsunya itu udah di RJ, sudah di SP3, harusnya itu juga gugur semuanya, gitu loh. Dan tidak ada yang terkait dengan kami secara langsung, apalagi itu yang banyak kan S, terus balik. Nah, itu kan nggak masuk kita semuanya. Kenapa itu masih dibacakan di Dokter Tifa? Makanya nanti ketika itu sudah kita lakukan praper semuanya, yang insya Allah itu aja menjadi bahan praper juga bagi kami, karena itu sudah diumumkan publik, ya kan, gitu. Jadi itulah strategi cerdas, strategi tepat, strategi cadas yang kita gunakan, ya, memanfaatkan KUHP baru. Memanfaatkannya atau membaca KUHP baru. Melaksanakan kebaikan KUHP baru. Melaksanakan kebaikan KUHP baru. Wah, itu pemanfaatan. Enggak ya. Melaksanakan kebaikan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Itu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Termohonnya, nah ini sama. Termohonnya tetap sama. Kapolda Metro Jaya. Ada, bisa dibaca kok. Udah muncul Dirkrimum Polda Metro Jaya dan penyidik pada Kamnek, Subdit Kamnek, ya, Polda Metro Jaya, dan turut termohonnya sama juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Jaksa Penuntut Umum. Kenapa harus ada turut termohon? Supaya tidak ada yang namanya kurang pihak. Ya, jadi harus ada termohon, harus ada turut termohon. Tapi kalau kemudian turut termohon itu tidak ada menyampaikan kesimpulan pas saat hari ini juga nggak apa-apa. Jadi memang sah saja mereka hanya turut kok, tidak. Tapi tidak perlu aja ya, tidak perlu ada kedunguan. Nanti ada juga maju, saya menjadi termohon intervensi. Wah, kata Christopherus Suhadi waktu itu. Ya, itu konyol. Nggak ada yang namanya tergugat intervensi pada perkara perdata. Itu adanya di
pada perkara pidana, maaf, saya ada perkara pidana atau Prapit, adanya ada di Perdata. Oke, itu ya. Oke. Oke, terima kasih. Thank you.